Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di sebuah sudut desa yang sepi, terletak rumah reot yang nyaris roboh. Berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk dan juga berlubang di sana-sini. Atapnya bocor dan setiap kali hujan turun, air menetes dari berbagai sudut langit-langit, membasahi lantai tanah yang keras. Di dalam rumah itu tinggal dua orang. Anggi, seorang wanita tua yang tubuhnya kian lemah dimakan oleh usia, dan juga anak sematawayangnya yaitu Faruk, seorang pemuda berusia 22 tahun yang tubuhnya kurus karena kerja keras dan juga makan tak menentu. Bu Anggi sudah lama sakit-sakitan, batuknya terdengar keras dan juga dalam, seakan paru-parunya merintih minta ampun. Setiap pagi suara batuknya menggema dari rumah kecil itu, mengingatkan tetangga bahwa ia masih hidup. Meski tubuhnya ringkih dan juga sering limbung saat berdiri, Anggi tetap memaksakan diri bekerja. Bu Anggi bekerja menjadi buruh cuci di rumah-rumah orang kampung yang masih bersedia membayar sedikit upah untuk jasanya. Pekerjaan itu sudah ia lakoni sejak muda, bahkan ketika Faruk masih bayi. Kini di usianya yang senja, jemarinya sudah kasar, kukunya menghitam dan punggungnya pun membungkuk. Namun ia tetap mencuci pakaian orang lain dengan sabun murahan dan air sumur yang dingin. Faruk bekerja di ladang milik Juragan Aryo, seorang kaya yang dihormati sekaligus ditakuti oleh banyak warga. Ladang itu luas membentang hingga ke perbukitan. Di sana Faruk bekerja sejak subuh, mencangkul, menanam, memupuk, hingga memanen. Setiap hari wajah dan tubuhnya terpapar matahari tanpa pelindung. Tangannya kapalan, kulitnya menggelap, dan kakinya pecah-pecah. Namun dia tak pernah mengeluh. Ia tahu hanya itu yang bisa ia lakukan agar dapur mereka tetap mengepul, agar ibunya bisa membeli obat meski hanya dari warung kecil yang menjual pil batuk generik dan juga ramuan herbal yang murah. Pada pagi itu, seperti biasa Faruk bangun lebih awal dari ayam. Ia menjerang air di atas tungku yang hanya terdiri dari 3 batu dan juga kayu bakar sisa dari semalam. Angin pagi masih dingin menembus celah-celah dinding bambu. Suara batuk ibunya yang mulai terdengar dari sudut rumah. Faruk menghampiri ibunya yang masih tergolek di atas dipan kayu tua yang dilapisi oleh tikar robek. "Bu, ini air hangatnya sebentar lagi siap. Ini ibu mau minum obatnya dulu," tanya Faruk dengan lembut. Bu Anggi mengangguk lemah, matanya cekung. Kulit wajahnya kendur dan rambutnya memutih seluruhnya. Ia berusaha duduk namun batuknya kembali menyerang, membuat tubuhnya terguncang dengan hebat. Faruk menopangnya dengan sabar. Setelah ibunya minum air hangat dan menelan obat, Faruk pamit untuk berangkat ke ladang. Ia mengenakan baju lusuh dan juga camping bambu yang mulai rapuh. Di tangannya tergantung cakul dan juga bekal nasi bungkus berisi lauk tahu tempe yang dimasak semalam oleh ibunya. Jalan menuju ladang melewati pematang sawah dan juga jalan tanah yang becek karena hujan semalam. Faruk berjalan cepat tak peduli lumpur yang menciprati kakinya. Dan saat ia tiba, beberapa pekerja lain pun sudah mulai bekerja. Mereka menyapa sekilas lalu kembali membungkuk, mencangkul, menanam dan membabat rumput liar. Juragan Aryo muncul kemudian dengan mobil hitam mengilap, meninjau ladangnya dari kejauhan tanpa turun. Ia memberi perintah kepada mandor
lalu pergi lagi tanpa menyapa siapapun saat itu. Faruk tak terlalu peduli. Ia tahu juragan tak akan pernah benar-benar memedulikan mereka. Bagi sang juragan, para buruh hanya deretan angka, upah harian dan hasil panen. Tapi Faruk tetap bekerja sekuat tenaga karena ia sadar tak ada banyak pilihan lain hingga setiap tetesan keringat adalah harapan untuk bisa membeli obat ibunya, untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor, dan juga untuk hidup meski dalam keterbatasan. Ketika matahari tepat di atas kepala, para buruh pun beristirahat saat itu. Faruk duduk di bawah pohon rindang membuka bekal yang sudah dingin saat itu. Ia memakannya dengan lahap, sambil sekali menatap langit yang mulai mendung. Dalam diam ia mengingat wajah ibunya yang pucat dan juga batuk yang semakin parah. Hatinya teriris. Ia tahu waktu ibunya mungkin tak lama lagi, tapi ia belum bisa berbuat banyak. Untuk mengobati ibunya ke rumah sakit terlalu mahal. Dokter pun tak pernah mau datang ke rumah. Dan apalagi obat yang dijual di warung hanya menahan gejala, bukan menyembuhkan. Singkatnya, pada sore hari setelah ladang ditinggalkan oleh para buruh lain, Faruk masih bertahan di sana. Ia mencangkul lebih banyak, menanam lebih banyak, agar besok tak tertinggal. Ia tahu ibunya pasti marah jika tahu ia bekerja terlalu keras, tapi juga tahu ibunya akan lebih sedih jika ia pulang tanpa membawa apapun. Hingga tepat ketika menjelang maghrib, Faruk pun pulang dengan tubuh lelah dan tangan penuh tanah. Ia berhenti sejenak di warung untuk membeli obat batuk dan juga sebungkus teh. Uang di sakunya tinggal receh, tapi ia tak peduli. Yang penting baginya adalah ibunya bisa tidur malam ini tanpa batuk terus-menerus. Saat ia sudah tiba di rumah, ia mendapati ibunya tengah duduk bersandar di dinding. Matanya setengah tertutup, wajahnya tampak lebih pucat dari pagi tadi. Faruk pun langsung menghampiri ibunya dan membantunya untuk berbaring. "Ibu, ini obatnya, Bu." Faruk juga bawa teh. "Nanti Faruk buatkan ya, Bu. Bentar." "Kamu ini terlalu kerja keras, Nak. Kamu jangan capek-capek. Nanti kamu sakit loh," bisik ibunya dengan pelan. Faruk hanya tersenyum saat itu. "Bu, kalau bukan Faruk, siapa lagi, Bu? Sudah, yang penting Ibu doakan saja supaya Faruk tetap bisa bantu ibu, biar Faruk sehat, ya." Malam itu pun mereka makan seadanya. Nasi sisa pagi, sambal terasi dan juga teh manis hangat. Tak ada cahaya selain dari lampu minyak yang redup dan juga suara jangkrik dari rumah. Faruk duduk lama di samping ibunya, memijat kakinya dan juga mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang berkali-kali diulang. "Nah, ayahmu dulu juga buruh, sama seperti kamu jadi petani. Dia juga sosok yang gak suka menyerah," ujar Ibu Anggi. Faruk menunduk, tak pernah mengenal ayahnya sejak itu. Karena ayahnya meninggal saat Faruk masih bayi, tepatnya karena kecelakaan yang dialaminya di hutan. Sejak itu pun, ibunya membesarkannya seorang diri dengan segala keterbatasan. Ia tahu hidupnya ibu adalah perjuangan panjang, dan kini giliran dia untuk meneruskan perjuangan itu. Ketika hari semakin malam, angin malam yang mulai berembus kencang, langit gelap dan suara dedaunan berdesir. Atap rumah rakyat itu pun kembali meneteskan air karena hujan mulai turun. Faruk menatap langit-langit lalu menatap ibunya yang sudah mulai terlelap dengan nafas berat. Ia menarik selimut tipis ke atas tubuh ibunya, lalu duduk di sudut rumah, memandangi api lampu minyak yang berkedip lebih lemah. Di dalam hati ia berdoa agar besok lebih baik, agar ibunya bisa diberikan kekuatan dan agar ada jalan bagi mereka untuk keluar dari kesulitan ini. Malam itu pun setelah tepat pukul 10, rumah-rumah di desa yang mulai sunyi, cahaya lampu-lampu minyak di setiap sudut rumah mulai padam satu persatu. Angin malam berembus membawa aroma tanah basah dan juga dedaunan yang baru saja terguyur oleh hujan.
Dari dalam rumah Raya di sudut desa, Faruk keluar pelan-pelan setelah memastikan ibunya benar-benar tertidur. Nafasnya masih terdengar berat, namun malam itu lebih tenang dari biasanya. Faruk menarik nafas dalam-dalam mengenakan jaket usang dan menyampirkan kain sarung di bahunya. Di tangannya tergenggam kitab kecil yang selalu ia bawa setiap kali ia mengaji. Ia berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang becek dan juga licin. Lampu-lampu di tiang bambu yang biasanya menerangi jalan desa sudah lama padam. Sebagian rusak, sebagian lagi tak pernah diganti. Tapi Faruk yang memang sudah hafal setiap tikungan, setiap pohon dan juga setiap batu besar yang ia lewati malam-malam seperti ini. Di kejauhan terdengar suara kodok yang sambil bersahutan dan sekali lolongan anjing liar yang menggema di tengah sepi. Langkahnya yang tenang, hatinya mantap. Meski lelah bekerja seharian di ladang, mengaji bagi Faruk bukanlah beban. Justru di sanalah ia merasa hidupnya punya arah. Tujuannya adalah rumah Kiai Maksum, seorang kiai sepuh yang dihormati di desa itu. Rumah sang kiai terletak di bagian belakang desa, dekat pemakaman tua dan juga pohon besar yang dikenal angker oleh warga sekitar. Banyak yang enggan melewati jalan itu malam-malam, apalagi hanya untuk mengaji. Tapi Faruk tidak gentar. Ia sudah terbiasa, ia juga sudah tahu jalan kebenaran tidak pernah ramai. Dan memang jarang yang mau menapakinya dengan sungguh-sungguh saat ini. Sesampainya di rumah Kiai Maksum, ia pun melihat satu pemuda lain yang sudah lebih dulu datang. Namanya adalah Hasan, sahabatnya sejak kecil. Hasan tidak sekuat Faruk dalam hal tenaga, tapi semangatnya dalam menuntut ilmu sama besarnya dengannya. Mereka berdua adalah satu-satunya pemuda di kampung itu yang masih setia datang setiap malam untuk mengaji dan juga belajar ilmu kebatinan. Sementara Kiai Maksum yang sudah menunggu di serambi rumah, duduk bersila di atas tikar pandan. Meski usianya yang sudah sangat tua, wajahnya masih terlihat bersinar. Jenggot putihnya panjang, matanya tajam, namun tatapannya penuh kasih sayang. Di depannya lampu teplok menyala tamaram, menerangi lembaran kitab-kitab kuning yang sudah mulai terbuka. Assalamualaikum Pak Yai, sapa Faruk dan Hasan hampir bersamaan. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab sang kiai sambil tersenyum. Ini, duduk anak-anakku. Mereka duduk bersila dengan sopan. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang saling menemani saat itu. Malam itu pelajaran dimulai dengan membaca kitab tafsir dan dilanjutkan dengan pengajaran tentang ilmu hikmah. Sesuatu yang hanya diajarkan pada mereka yang benar-benar siap, karena menyangkut kekuatan batin dan juga pemahaman ilmu spiritual yang dalam. Ini, ilmu kebatinan itu bukan untuk berbangga diri, bukan juga untuk menaklukkan orang lain, tapi ini untuk menjaga diri dari kejahatan, dari gangguan, baik yang tampak maupun yang tak terlihat, ujar Kiai Maksum pelan namun tegas. Faruk dan Hasan mendengarkan dengan penuh perhatian. Malam itu mereka diajarkan doa-doa khusus, wirid-wirid tertentu dan juga tata cara menjaga diri dari mara bahaya yang tak kasat mata. Kiai Maksum menjelaskan bahwa dunia ini tidak hanya diisi oleh manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lain yang berjalan berdampingan. Tidak semuanya jahat, tapi tidak sedikit juga yang suka mengganggu, terutama kepada orang-orang yang hatinya kosong. Faruk yang mendengarkan, ia pun mencatat dalam hati setiap kalimat yang keluar dari mulut sang kiai. Ia merasakan sesuatu yang dalam setiap kali mengikuti pelajaran seperti ini. Ada ketenangan yang tak bisa ia dapatkan dari tempat lain. Ia merasa lebih kuat, lebih mantap menghadapi dunia yang keras ini. Hingga singkatnya setelah selesai mengaji, Kiai Maksum pun mengajak mereka untuk duduk lebih dekat. Aku juga sudah lama mengamati kalian berdua. Kalian ini berbeda dari pemuda lain di kampung ini. Kalian punya cahaya dalam hati
Itu yang harus dijaga. Jangan sampai redup, ya. Ucapnya kepada Hasan dan juga Faruk. Faruk menunduk merasa harus sekaligus berat memikul amanah itu. Kalian akan melihat hal-hal yang tak semua orang bisa lihat. Akan ada waktu di mana ilmu kalian akan diuji. Bukan hanya dengan gangguan gaib, tapi juga dengan pilihan-pilihan hidup yang sulit. Tapi saran Pak Kiai, jangan tinggalkan jalan ini. Jangan pernah menyerah, ucap Kiai Maksum. Hasan juga mengangguk, begitu pula Faruk. Malam itu terasa sakral. Sebelum pulang, Kiai Maksum pun memberikan masing-masing dari mereka sebutir batu kecil berwarna hitam yang menurutnya sudah dibacakan doa perlindungan. Jangan dianggap benda ini yang sakti. Ini hanya wasilah. Yang paling penting adalah keyakinan dan keteguhan hati kalian. Ini adalah sedikit oleh-oleh saja buat kenang-kenangan, karena kalian sudah rajin, kata sang Kiai. Iya Pak Kiai, terima kasih ya. Kami pasti akan lebih giat dan insya Allah kami akan istiqomah untuk terus menuntut ilmu di sini. Mereka lalu mencium tangan Kiai Maksum sebelum berpamitan. Langit yang sudah sangat larut, udara yang dingin. Perjalanan pulang pun terasa lebih hening dari sebelumnya. Hasan dan Faruk berjalan berdampingan. Mereka tak banyak bicara, setiap dari mereka tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Di tengah perjalanan mereka melewati pohon beringin besar yang berdiri menjulang di tepi jalan, tepat di dekat pemakaman desa. Pohon itu memang dikenal angker. Konon pun dihuni makhluk halus sejak zaman dahulu. Hasan pun langsung menoleh ke arah Faruk. Kau merasakan itu enggak? Faruk mengangguk perlahan. Udara di sekitar pohon itu pun terasa lebih dingin, seakan waktu berhenti. Tapi mereka terus berjalan tanpa bicara. Faruk menggenggam batu hitam di sakunya, membaca doa perlahan di dalam hati. Sudah San, kita kan memang hidup itu gak sendirian. Kita ini banyak juga loh teman-temannya dari makhluk-makhluk sana. Iya Far, benar kamu. Yaudah, yuk kita lanjut pulang. Singkat cerita, sampainya di rumah, Hasan pun langsung berpisah berjalan ke arah rumahnya yang tak jauh dari situ. Faruk yang lebih dahulu sampai di rumahnya. Ia membuka pintu rumahnya dengan pelan. Di dalam ibunya masih terlelap, batuknya pun tak lagi terdengar dengan keras. Faruk merasa sedikit lega. Ia pun meletakkan kitab dan batu kecil itu di sudut ruangan, lalu berbaring di samping ibunya. Dalam diam ia merasa dadanya lebih lapang. Meski tubuhnya letih, hatinya tetap tenang. Ia tahu hidupnya belum akan mudah, namun ia juga yakin setiap ilmu yang ia pelajari akan menjadi bekalnya suatu saat nanti. Ia ingin menjadi pelindung bagi ibunya, bagi orang-orang di desanya yang tersesat dalam kegelapan. Malam itu pun Faruk tertidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tapi di luar sana, angin berembus membawa bisikan lain. Seolah ada sesuatu yang sedang bergerak, menunggu waktu untuk menunjukkan dirinya. Dunia di sekeliling Faruk sedang berubah pelan tapi pasti. Namun ia juga belum tahu. Dan malam itu hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang akan membawanya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Pada hari itu, matahari menyengat luar biasa, seolah langit terbakar dan membiarkan panasnya menimpa ladang tanpa ampun. Tanah retak, daun-daun pun menunduk lemas, dan keringat para buruh menetes deras membasahi baju mereka yang sudah lusuh. Para petani bekerja tanpa banyak bicara, terlalu lelah untuk mengeluh. Faruk termasuk di antara mereka, mencangkul di ujung ladang. Bajunya basah kuyup oleh keringat dan wajahnya merah terbakar oleh matahari yang panas sekali itu. Langkah cangkulnya mulai berat, ia pun berhenti sejenak, menyeka keringat dari dahinya dengan ujung lengan bajunya.
Pandangannya menatap ke langit, matahari pun masih tinggi. Belum tampak ada tanda-tanda akan hujan. Tapi entah mengapa, dadanya terasa sesak. Ada getaran halus dalam tubuhnya, semacam firasat yang tak bisa ia jelaskan. Ada apa ya? Kok perasaanku gak enak gini sih? Gumam Faruk saat itu. 1 jam berlalu dan tiba-tiba saat itu, langit berubah drastis. Awan hitam menggulung dari arah utara, angin kencang bertiup menebarkan debu dan juga dedaunan. Petani-petani mulai saling pandang. Langkah mereka terhenti dalam sekejap. Hujan turun deras disertai petir menggelegar. Guntur pun menghantam langit seperti dentuman derum raksasa. Beberapa pekerja berteriak kecil karena terkejut. Dan semua buru-buru pun lari berteduh di bawah gubuh atau pepohonan. Jangan di situ, Pak. Bahaya kalau di bawah pohon. Bisa kesambar petir. Kita lebih baik di sini aja, Pak. Ini, rumah ini gabuk. Bung atasnya genteng. Ucap Faruk saat itu. Faruk yang berdiam beberapa saat di tengah hujan. Ia berpikir, bagaimana bisa 1 jam sebelumnya adalah panas yang begitu terik, namun kali ini benar-benar hujan dahsyat. Di tengah tubuhnya yang sudah basah kuyup, tapi hatinya justru terasa hangat. Bukan karena nyaman, melainkan karena ada sesuatu yang sangat aneh itu. Perubahan yang terjadi di siang bolong ini, semua ini terasa tak wajar. Ia pun menjamkan mata sejenak, menarik nafas dalam, dan membisikkan doa perlindungan yang diajarkan oleh Kiai Maksum. Tak lama setelah itu, sebuah mobil hitam pun melaju cepat dari arah desa, berhenti mendadak di pinggir ladang. Dari dalam mobil keluar seorang pria. Itu adalah Juragan Aryo. Wajahnya panik, matanya liar seperti baru melihat hantu. Ia langsung berlari ke arah gubuk tempat para pekerja berteduh. Dia pun langsung memanggil nama Faruk. Faruk, cepat ikut aku, Faruk. Sekarang juga, cepat. Suaranya keras penuh desakan. Faruk yang masih basah kuyup pun segera mendekat saat itu. Iya Juragan, ada apa ya? Istriku, dia kesurupan. Aku gak ngerti, dia meronta-ronta terus. Dia juga mencakar-cakar wajahnya sendiri. Teriak-teriak, katanya perutnya panas seperti terbakar. Tolong Faruk, aku gak tahu harus bagaimana. Faruk berdiam saat-saat. Dadanya berdetak lebih cepat, ia bisa merasakan hawa aneh dari ucapan Juragan Aryo. Bukan hanya kepanikan, tapi juga ada getaran halus, tanda dari ilmu yang dia pelajari bahwa ini bukanlah gangguan biasa. Ia pun mengangguk pelan tanpa banyak tanya, langsung masuk ke dalam mobil bersama Juragan Aryo. Mobil itu melaju kencang di bawah hujan yang terus mengguyur bumi. Rumah Juragan Aryo yang besar berdinding bata merah yang kokoh, berbeda jauh dengan rumah-rumah lain yang ada di desa itu. Ketika mereka tiba di sana, suara jeritan pun sudah terdengar dari dalam. Beberapa pembantu tanpa kebingungan berdiri kaku di depan pintu kamar utama. Dari balik pintu terdengar suara wanita menjerit dan mengerang dengan keras, diiringi suara benda pecah dan juga dentuman tubuh yang menghantam ke dinding. Faruk yang sudah penasaran, ia pun melangkah masuk dengan tenang. Juragan Aryo mengikuti dari belakang. Wajahnya pucat di dalam kamar itu. Seorang wanita, istri sang juragan, terbaring di lantai dengan tubuh terguling-guling tak terkendali. Bajunya kusut, rambutnya acak-acakan. Wajahnya penuh cakaran dan juga sebagian berdarah. Tangannya mencakar rambut sendiri sambil menjerit-jerit dengan keras. Panas. Cabut semuanya. Cabut api ini. Panas. Teriaknya saat itu dengan mengerikan. Di pojok ruangan, seorang gadis muda duduk meringkuk. Menangis terisak. Faruk mengenalnya. Itu adalah anak sematawayang Juragan Aryo. Namanya Sekar. Usianya sekitar 20 tahun. Mata gadis itu membengkak, wajahnya ketakutan ketika melihat ibunya yang seperti bukan manusia. Faruk maju perlahan meletakkan tas kecilnya di dekat ranjang. Ia mengeluarkan sebotol air yang telah ia doakan sebelumnya
dan juga selembar kertas berisi ayat-ayat perlindungan. Ia duduk bersila menarik nafas dalam dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara tenang namun tegas. Udara di ruangan terasa berubah, suhu yang tadi panas kini mendadak menjadi dingin. Dan tubuh sang istri juragan pun mendadak membeku. Ia berhenti menggeliat, tapi matanya membelalak seperti marah. Kau bukan orang biasa. Suara dari tubuh wanita itu terdengar serak, berat dan jelas. Itu bukanlah suara manusia, apalagi itu suara dari ibunya. Faruk tak terganggu, ia terus melantunkan bacaan dengan fokus penuh. Ia tahu benar ini adalah gangguan kiriman. Mungkin dari orang yang iri atau musuh lama dari Juragan Arya. Jenis kiriman seperti ini sangat kuat. Biasanya disertai jin ataupun makhluk halus yang dikendalikan dengan niat jahat. Tubuh wanita itu kembali menggeliat. Tangannya mencoba meraih wajah Faruk, mencakar dengan tenaga luar biasa. Namun ia menghindar dengan cepat. Ia pun mencipratkan sedikit air doa ke tubuh wanita itu. Dan seketika, tubuhnya mengejang, lalu berteriak keras hingga ruangan pun bergema. Faruk menutup mata membaca doa perlindungan yang lebih kuat, dan kini memfokuskan energi batinnya. Dalam penglihatannya, samar-samar ia melihat sosok hitam berdiri di sudut ruangan, tinggi besar, dengan mata merah menyala. Makhluk itu memandangnya dengan benci, namun tak bisa mendekat. Faruk saat itu memejamkan mata lebih dalam, membaca dalam hati ayat-ayat pamungkas yang diajarkan oleh Kiai Maksum, dengan menyusun kekuatan di dalam pikirannya. Dan tepat beberapa menit berlalu, dan jeritan wanita itu pun perlahan mereda. Nafasnya masih berat, tapi tubuhnya mulai tenang. Matanya terpejam dan dari mulutnya keluar satu hembusan nafas panjang, seperti sisa tenaga air. Faruk yang mengusap kening wanita itu pun dengan air doa, lalu berbalik ke arah Juragan Arya. Juragan, ini kiriman. Sepertinya seorang mengirim sesuatu ke rumah ini. Bisa karena dendam, bisa juga karena iri Juragan. Saya bisa bantu bersihkan, tapi tidak cukup sekali. Juragan Arya mengangguk dengan cepat. Wajahnya masih tegang saat itu, tapi ia mulai bisa bernafas dengan lega. Apapun yang kau butuhkan, lakukan saja. Aku tak peduli soal biaya apapun. Faruk tak menjawab. Ia hanya menatap Sekar yang masih menangis di pojok ruangan. Tatapan mata mereka bertemu saat. Mata Sekar basah tapi di dalamnya seperti menyimpan rasa ingin tahu. Faruk pun mengalihkan pandangannya dan mulai merapikan barang-barangnya. Hingga setelah semuanya agak tenang, Faruk pun pamit. Juragan Arya mencoba menahannya, tapi Faruk berkata, ia harus kembali karena ibunya sendiri juga sedang sakit. Ia berjanji akan kembali besok untuk membersihkan rumah secara menyeluruh. Hingga sebelum ia pergi pun, Sekar menghampirinya dengan suara pelan. Mas, terima kasih ya. Aku takut sekali, Mas. Faruk hanya tersenyum kecil. Sekar, udah, gak perlu takut. Yang jahat hanya bisa menang kalau kita lemah dan lupa pada yang kuasa. Yang penting kita terus berdoa ya, agar kita diberikan keselamatan. Ia melangkah keluar rumah, kembali menyusuri jalan desa yang kini sudah basah oleh hujan yang baru reda. Langit pun mulai cerah, namun suasana hatinya masih berat. Gangguan seperti ini bukanlah akhir, melainkan permulaan. Ia tahu setelah ini akan ada lebih banyak kejadian yang tak biasa, lebih banyak ujian, dan mungkin lebih banyak orang yang akan datang kepadanya. Bukan hanya untuk pertolongan tapi juga untuk menantangnya. Dunia sedang berubah dan ia telah melangkah masuk ke dalam pusaran takdir yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan saat ini. Sementara di sisi lain, di sebuah rumah tua yang terletak di tepi hutan, suasana terasa mencekam. Di rumah itu, jauh dari pemukiman, dikelilingi pepohonan tinggi yang membuat cahaya matahari sulit menembus.
Atapnya sudah hampir runtuh, dindingnya penuh lumut dan aroma dupa menyengat memenuhi udara. Di dalam rumah itu seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar lusuh. Wajahnya keriput, matanya merah menyala, dan tubuhnya dibalut jubah hitam yang penuh dengan simbol-simbol asing. Dialah Ki Jagat, dukun yang terkenal kejam dan tak segan menggunakan ilmu hitam untuk memenuhi keinginan siapapun yang membayar jasanya. Malam itu, Ki Jagat terlihat marah. Api dalam tungku di depannya membesar. Asap mengepul tebal memenuhi ruangan. Di hadapannya seorang pria berpakaian rapi berdiri dengan gelisah. Dia adalah Pak Wahyu, adik ipar dari Juragan Aryo. Orang yang selama ini diam-diam menyimpan iri terhadap keberhasilan kakak iparnya. Ia merasa dilangkai, ditinggalkan dalam bayang-bayang saudara iparnya sendiri yang kini kaya dan dihormati oleh banyak warga desa. Gagal total. Siapa bocah itu? Siapa yang berani membuyarkan kirimanku? Teriak Ki Jagat sambil menghantam lantai dengan tongkat kayu hitamnya. Pak Wahyu terlihat gugup, menunduk dalam-dalam. Itu namanya Faruki. Dia adalah buruh ladang di tanah kakak ipar kami. Dia itu anak muda miskin. Tapi saya dengar dia dekat dengan Kiai Maksum, sering mengaji dan juga belajar ilmu kebatinan. Ki Jagat mengarang marah. Matanya semakin menyala, ia bangkit berjalan mondar-mandir seperti harimau yang siap untuk menerkam. Anak petani rendahan, berani menantang kirimanku. Berani menantang kekuatan dari alam bawah. Kurang ajar. Pak Wahyu mencoba menenangkan. Sudah Ki, tenang. Saya bisa cari semua informasi tentang bocah itu. Rumahnya, keluarganya, semuanya. Biar dia kapok. Biar dia tahu rasanya menantang orang besar. Ki Jagat pun berani melangkah. Kau tahu kan apa yang akan aku lakukan? Apa Ki? Tanya Pak Wahyu dengan suaranya agak bergetar. Aku akan kirim sesuatu yang lebih kuat. Tapi tidak ke dia, ke ibunya. Biar bocah itu tahu, kalau berani ikut campur itu urusan orang besar, maka keluarganya akan hancur. Biar sekalian mati perempuan tua itu. Pak Wahyu sempat terdiam, bahkan ia pun sedikit bergidik mendengar rencana itu. Ia memang benci kakak iparnya dan ingin menjatuhkannya. Tapi ia tak menyangka bahwa Faruk akan menjadi penghalang. Dan kini rencana Ki Jagat pun semakin gelap. Namun demi ambisi dan juga kedengkian yang sudah lama tertanam, ia hanya mengangguk dengan pelan. Ambilkan aku potongan pakaian anak itu, atau rambut ibunya. Apapun yang bisa jadi media. Cepat. Aku akan mulai malam ini. Perintah Ki Jagat. Saat itu Pak Wahyu pun segera meninggalkan rumah itu. Ia masuk ke dalam gelapnya hutan untuk pulang. Sementara Ki Jagat, ia mulai bersiap. Ia mengambil sesajen patung-patung kecil berbentuk manusia dan juga semangkuk darah ayam hitam yang baru saja ia sembelih. Ia duduk di depan api membaca mantra dalam bahasa kuno. Matanya melotot dan tubuhnya bergetar dengan hebat. Ia memanggil sesuatu dari alam yang tak kasat mata. Suara aneh yang mulai terdengar seperti bisikan dari dalam dinding. Angin berembus dari segala arah, dan lilin-lilin yang menyala tiba-tiba padam satu persatu. Ki Jagat tertawa keras saat itu. Datanglah, datanglah. Ini perintahmu. Turunlah. Aku akan beri makanmu jiwa orang tua lemah yang sudah sekarat. Sementara itu di rumah Reo di ujung desa, Faruk tengah menjaga ibunya yang terbaring lemah. Batuk sang ibu sudah semakin jarang tapi tubuhnya tetap kurus dan wajahnya pucat. Faruk duduk di samping tempat tidur memijat kaki ibunya pelan-pelan. Di atas meja kecil, lampu minyak menyala temaram dan kitab doa pun tergeletak di sampingnya. Ibu harus kuat ya. Aku akan cari obat lagi besok, Bu. Sang ibu hanya mengangguk lemah.
Senyum tipis menghiasi wajah tuanya saat itu. Ibu tidak apa-apa, nak. Yang penting kamu sehat. Malam semakin larut. Faruk pun sempat tertidur di lantai bersandar di dinding. Tapi ia terbangun karena suara aneh seperti orang menangis di kejauhan, disusul oleh aroma busuk yang perlahan memenuhi ruangan. Ia membuka mata dan mendapati ibunya mengerang pelan dalam tidur. Tubuhnya berkeringat deras dan nafasnya tersenggal. Faruk pun langsung bangkit saat itu. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Ia merasakan hawa gelap mengalir di sekitar rumah. Angin dingin pun berembus meski semua jendela sudah tertutup. Bayangan hitam samar terlihat di sudut ruangan. Faruk yang menggenggam tas kecilnya mengambil batu hitam pemberian dari Kiai Maksum, lalu membaca doa perlindung dengan cepat namun dengan khusyuk. Tiba-tiba saat itu ibunya menjerit. Tubuhnya kejang, tangan dan kakinya bergerak dengan liar. Faruk hampir panik, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia pun mengguyur tubuh ibunya dengan air doa, sambil membaca ayat demi ayat yang ia pelajari. Namun malam itu jauh lebih berat. Energi gelap yang menyerang sangat kuat, seperti ada sesuatu yang benar-benar ingin mengambil nyawa dari ibunya. Bayangan hitam di pojok ruangan perlahan membentuk wujud. Sesosok makhluk tinggi besar, berkulit kelam dengan mata merah menyala, muncul perlahan. Nafasnya kasar dan setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Faruk pun menatapnya dengan penuh keberanian. Pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku perintahkan kau kembali ke tempatmu. Pergi, teriak Faruk. Makhluk itu pun meraung keras. Ceritanya mengguncang rumah kecil itu. Ibunya menjerit lebih keras dan tubuhnya mulai membiru. Faruk terus membaca, suaranya pun semakin kencang makin mantap. Batu hitam di tangannya mulai menghangat, bergetar dengan pelan. Cahaya dari dalam batu itu pun menyala dengan redup, dan makhluk itu pun mulai mundur. Matanya menyipit marah. Pertarungan malam itu pun sengit tapi Faruk bertahan. Ia berdiri seperti perisai di hadapan ibunya, tak membiarkan satu jari pun menyentuh wanita yang telah membesarkannya. Dengan cucuran darah dan juga air mata. Ia tahu jika ia lengah sedikit saja, maka nyawa ibunya bisa direnggut dalam sekejap. Akhirnya dengan teriakan terakhir, makhluk itu pun lenyap dalam kabut hitam yang menyatu dengan langit malam. Rumah itu kembali tenang meski udara masih dingin. Faruk terduduk lemas. Tubuhnya gemetar tak ibunya kembali tertidur dengan tenang, seakan tak terjadi apa-apa. Faruk yang memejamkan mata, ia tahu ini belum selesai. Serangan ini bukanlah yang terakhir. Orang yang mengirim ini pasti tak akan berhenti. Tapi malam itu, ia merasa lebih kuat. Ia tahu dirinya sedang berada di tengah badai besar. Dan dalam waktu dekat ini, ia harus memilih. Melawan habis-habisan atau menyerah dan juga kehilangan segalanya. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah tinggal diam. Ia tidak pernah akan membiarkan ibunya disakiti oleh siapapun. Pada keesokan malam selanjutnya, malam yang merayap perlahan di desa kecil itu, membawa serta kesunyian yang dalam. Langit tampak cerah, bintang bertaburan menghiasi gelapnya malam. Di sudut desa, di sebuah rumah sederhana namun kokoh, lampu minyak menyala hangat. Rumah itu adalah rumah milik Kiai Maksum, tokoh yang sangat disegani. Faruk datang malam itu seperti biasa. Ia pun membawa kitab kecil dan juga sebotol air yang sudah diberi doa. Tapi malam itu bukan hanya sekedar malam untuk mengaji. Dalam hatinya, ia membawa beban besar yang tak bisa lagi ia pendam sendiri. Setelah salam dan mencium tangan sang kiai, Faruk duduk di hadapan beliau. Kiai Maksum memandangnya sejenak seolah sudah tahu bahwa pemuda ini datang bukan hanya untuk mengaji saja. Pak Yai, malam tadi rumah saya diserang Kiai. Ibu hampir nyawanya direnggut Kiai. Saya tak tahu pasti wujudnya, tapi saya yakin ini kiriman Kiai. Saya juga yakin ini datang dari musuh yang sama, yang kemarin menyerang istri Juragan Aryo. Kiai Maksum pun menunduk,
Tangannya meraba jenggot putihnya. Udara malam terasa berat sejenak, ia tak bisa segera menjawab. Tetapi kemudian ia menatap Faruk dalam-dalam dengan sorot yang bijak. Kamu sudah masuki jalan ini, Faruk. Jalan yang tak bisa dilalui separuh hati. Aku tahu semuanya. Aku tahu siapa yang mengirim. Aku juga tahu siapa yang berdiri di balik bayangan itu. Katanya pelan namun mantap. Faruk mengerutkan dahi. Dia penasaran. Jadi, Kiai sudah tahu? Sudah. Bahkan sebelum kamu datang ke sini, aku sudah merasakannya. Udara di desa ini berubah sejak semalam. Makhluk itu bukan makhluk sembarangan. Yang mengendalikannya juga bukan dukun biasa. Namanya itu Ki Jagat. Dia dulu pernah belajar bersamaku, tapi menyimpang. Ilmunya gelap. Sekarang dia jadi alat bagi orang-orang yang tamak. Faruk menunduk menahan amarah. Dan jika kamu ingin tahu, Pak Wahyu, adik ipar Juragan Aryo, saya dengar dia yang jadi dalang semua ini. Ia iri pada keberhasilan saudaranya sendiri. Pak Yai, saya ingin bertindak, Yai. Saya ingin membersihkan semuanya. Bukan hanya demi ibu saya, tapi demi kampung ini juga, Kiai. Saya tahu ini pasti akan panjang, tapi saya tak mau mundur. Saya mohon izin menun bantuannya. Kiai Maksum pun tersenyum tipis. Bagus, nak. Itu yang harus kau pegang. Jangan pernah mundur melawan kejahatan. Sekali kau diam, kejahatan akan makin merajalela. Ilmu yang pelajari pun bukan sekedar bacaan. Ia pelindung, tapi pelindung tak akan berarti apa-apa kalau pemiliknya takut. Kini Faruk pun mengangguk, dadanya dipenuhi semangat baru. Ia merasa lebih mantap malam itu. Setelah mengaji dan juga berpikir panjang, Kiai Maksum memberikan beberapa benda kepadanya. Seuntai tasbih tua, selembar kain putih yang bertuliskan ayat pelindung, dan juga sebuah batu kecil berwarna biru laut. Ini bukan jimat, ini pengingat. Selama kau tetap pada jalan yang benar, benda-benda ini akan jadi saksi perjuanganmu. Tapi ingat, kekuatan sejati bukan di sini. Ia menunjuk benda-benda itu, tapi di sini. Lalu ia menunjuk dada Faruk. Faruk pun lalu mencium tangan Kiai Maksum dengan penuh hormat. Terima kasih, Yai. Kalau gitu, saya berjanji akan menjaga semuanya. Saya juga akan tuntaskan apa yang sudah dimulai. Mohon doa izinnya. Dan kini, Faruk pun akan mulai melakukan balasannya, menyerang kepada dukun itu yang bisa disebut Ki Jagat. Pada malam itu, saat Faruk melangkah pulang, ia merasa seperti berbeda. Langkahnya lebih tegap, pikirannya lebih jernih, dan hatinya dipenuhi keteguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu besok pasti akan jadi hari yang panjang. Akan ada banyak hal yang harus ia lakukan. Tapi malam itu, setelah ia berbincang dan juga mendapatkan doa serta izin dari Kiai Maksum, kini ia telah siap. Keesokan harinya, Faruk pun tidak langsung ke ladang. Ia meminta izin pada mandor untuk absen 1 hari. Ia pergi berkeliling desa mendatangi orang-orang yang tahu sesuatu tentang Pak Wahyu, Ki Jagat, dan juga semua yang berkaitan dengannya. Ia mengumpulkan potongan-potongan informasi di warung kopi. Ia juga mendengar kabar bahwa Pak Wahyu sering datang ke tepi hutan saat malam-malam. Beberapa warga pernah melihatnya berbicara dengan seseorang, lalu menghilang begitu saja ke dalam gelap. Faruk juga menyempatkan diri datang ke rumah Juragan Aryo, istri sang juragan yang masih lemah itu. Namun kini ia sudah bisa mulai berbicara. Ia menangis saat melihat Faruk, menggenggam tangannya dengan erat dan berulang kali mengucapkan terima kasih kepadanya. Sementara Sekar, putri juragan, juga menyambut Faruk dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku ingin bantu, Mas. Apa saja.
Aku tahu ayahku bukan orang sempurna, tapi kami tidak pantas diperlakukan seperti ini, kata Sekar kepada Faruk. Faruk hanya menatapnya dengan lama. Iya Kar, terima kasih ya. Tapi ini urusan yang berat. Bahkan nyawa bisa jadi taruhannya. Lebih baik kamu gak usah ikut campur. Namun Sekar mengangguk dan matanya tak menunjukkan ketakutan. Tapi Mas, justru karena itulah aku ingin bantu. Aku tak mau melihat orang-orang jahat menang. Faruk tersenyum tipis. Dalam hatinya ia tahu bahwa perjuangan ini bukan miliknya sendiri. Sudah ada orang-orang yang mulai percaya kepadanya. Sudah ada yang siap berdiri bersamanya. Hingga sore hari itu pun akhirnya Faruk kembali ke rumah. Ia mempersiapkan semuanya, seperti air doa, kain pelindung, ayat-ayat yang harus dibaca dalam keadaan khusus, dan juga tentu saja niat dalam hati yang paling dalam. Menjelang malam ia duduk di samping ibunya, memandangi wajah wanita tua itu yang kini tampak lebih tenang, meski tubuhnya sudah mulai melemah. Bu, doakan aku ya bu. Nanti malam aku akan pergi sebentar. Aku harus menyelesaikan sesuatu bu. Sang ibu hanya mengangguk lemah. Iya, kamu hati-hati ya nak. Ibu tahu kamu bukan sembarang anak. Kamu membawa cahaya. Jangan biarkan cahaya itu padam. Malam pun tiba saat itu. Tapi malam itu bukan malam biasa. Angin bertiup lebih kencang, langit mendung. Tapi hujan belum saja turun. Faruk yang sudah siap berpakaian serba putih, membawa tas kecilnya yang berisi perlengkapan. Ia tak langsung menuju hutan. Tapi ia menuju ke rumah Pak Wahyu. Ia ingin melihat langsung ke mata orang-orang yang telah mengirim maut ke rumahnya. Sampainya di sana, rumah Pak Wahyu tampak sepi. Faruk pun mengetuk pintu tapi tak ada jawaban. Ia melihat jendela samping dan juga dari celahnya. Ia melihat bayangan orang berjalan cepat di dalam. Ia pun langsung berlari ke belakang melewati pagar kayu dan melihat Pak Wahyu terburu-buru keluar lewat pintu dapur. Pak Wahyu! Teriak Faruk. Pak Wahyu berhenti terkejut ketika melihat Faruk. Hah? Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu semuanya, Pak. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu apa yang kamu perintahkan, Pak. Pak Wahyu kaget mendengar ucapan itu. Wajahnya pucat dan matanya pun liar mencari jalan kabur. Tapi saat itu, Faruk sudah mendekat perlahan. Ini belum selesai ya, Pak. Tapi aku beri kamu satu kesempatan. Bapak berhenti sekarang. Dan aku akan minta Kiai Maksum bantu bersihkan semua dosa Bapak. Kalau tidak... Pak Wahyu gemetar. Aku cuma ingin keadilan ya. Aku cuma ingin dihargai, aku juga berhak. Dan karena itu Pak, kau kirim makhluk kegelapan ke rumah orang. Kau sakiti keluargamu sendiri, kakak iparmu sendiri, dengan mengirimkan santet yang mengerikan. Pak Wahyu tak bisa menjawab. Ia menunduk menggigit bibir. Faruk tahu dalam dirinya masih ada sedikit manusia. Pikirkan baik-baik ya Pak. Malam ini. Apa sih? Ingat ya kamu Faruk. Hari ini, malam ini aku akan ke tempat dukun itu. Kalau kau ikut campur lagi, aku tak akan segan. Faruk lalu berbalik, meninggalkan Pak Wahyu yang terduduk lemas di tanah. Langit semakin gelap, udara semakin dingin, dan pertarungan sejati pun akan segera dimulai. Pada malam itu pun, saat Pak Wahyu mulai berjalan, saat itu Faruk mulai mengikutinya dengan diam-diam. Malam itu begitu sunyi, angin berhembus dengan pelan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Faruk melangkah perlahan di antara bayangan pepohonan. Ia menjaga jarak, mengikuti langkah Pak Wahyu yang tergesa-gesa menuju arah hutan. Langkah pria itu cepat seolah tak sabar untuk menyelesaikan sesuatu.
Faruk tahu malam ini adalah malam penentu. Ia tak boleh lengah, tidak boleh ragu, setiap langkahnya harus mantap. Setiap helaan nafas pun harus tenang. Pak Wahyu yang menyusuri jalan setapak yang tersembunyi di balik ilalang tinggi. Jalur itu sepi, hanya sekali terdengar suara binatang malam. Cahaya bulan redup menerobos celah dedaunan, cukup untuk membuat siluet tubuhnya terlihat. Faruk menyembunyikan dirinya dengan hati-hati, kadang merunduk, kadang berjongkok di balik semak-semak. Ia tak ingin ketahuan terlalu awal. Ia juga harus tahu pasti apa yang sedang direncanakan oleh Pak Wahyu dan juga Ki Jagat. Setelah hampir setengah jam berjalan, akhirnya Pak Wahyu pun sampai di sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Rumah itu tampak menyeramkan, dindingnya dipenuhi akar pohon yang menggantung. Dan bau anyir bercampur asap dupa, tercium bahkan dari kejauhan. Dari dalam rumah tersebut terdengar suara berbisik-bisik dan juga dinding logam yang saling berbenturan. Lampu minyak menggoyang menggantung dengan keras, menerangi sedikit bagian depan rumah. Itu cukup bagi Faruk untuk melihat sosok Ki Jagat, dukun yang telah menjadi musuh dalam bayangan warga desa. Pak Wahyu saat itu segera masuk tanpa mengetuk. Faruk mendekat perlahan, menyelinap ke sisi samping rumah di mana dindingnya sedikit berlubang dan bisa digunakan untuk mengintip. Di dalam Pak Wahyu terlihat gelisah, wajahnya merah, matanya nyalang. "Ki Jagat," katanya dengan suara yang nyaris tak sabar. "Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi, Ki. Perempuan tua itu, ibu bocah dari Faruk, harus mati malam ini juga. Dan juga kakak iparku, Aryo, harus jatuh. Aku ingin dia kehilangan segalanya, Ki. Hartanya, keluarganya, harga dirinya. Buat dia menderita seperti aku selama ini, Ki." Ki Jagat duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi oleh tengkorak kecil dan juga boneka dari jerami yang tertancap oleh paku. Api kecil menyala di hadapannya, memantulkan bayangan menari-nari di dinding. Ia menatap Pak Wahyu dengan tajam, lalu mengangkat tangannya untuk menjamkan mata dan menghela nafas panjang. Aku merasakan sesuatu malam ini. Udara tak bersih seperti biasanya. Ia pun membuka matanya yang kini tampak merah menyala. Ada seorang di luar. Seorang yang bukan sembarangan. Energinya terang. Aku benci cahaya seperti itu. Pak Wahyu pun langsung panik saat ini. "Siapa, Ki? Siapa yang ikut ke sini?" Ki Jagat hanya menatap dinding, seolah bisa menembusnya. Dia. Anak itu. Si Faruk. Bocah sialan itu. Dia mungkin mengikuti kamu. Tiba-tiba ia berdiri, gerakannya cepat, seperti bayangan yang hidup. Ia meraih tongkat hitamnya lalu mengarahkan ke arah pintu. Seketika pintu rumah pun terbuka dengan suara keras, dan dari dalam terdengar raungan seperti suara binatang buas. Faruk yang tahu dirinya sudah diketahui, ia pun segera berdiri. Ia tak lari, ia sudah siap. Ia menggenggam kain putih pemberian Ki Maksum dan membaca doa perlindungan dalam hati. Cahaya hangat terasa mengalir di tubuhnya, membuat rasa takut itu luruh digantikan oleh keberanian. Ki Jagat melangkah keluar, wajahnya kini tak lagi seperti manusia biasa. Kulitnya tampak lebih gelap, matanya menyala merah, dan aura hitam mengepul dari tubuhnya. Ia tertawa keras saat melihat Faruk berdiri tenang di tengah jalan tanah. "Hei, kau benar-benar berani datang ke tempat ini sendiri, bocah? Rupanya kamu mencari mati ya?" Faruk menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak datang untuk mati ya. Aku datang untuk menghentikanmu, wahai dukun jahat. Kau telah menyerang keluargaku, dan kau juga telah menyakiti orang-orang yang tak bersalah. Ini saatnya kau berhenti, wahai dukun jelek." Pak Wahyu muncul dari balik pintu. Wajahnya pucat pasi, ia tak menyangka Faruk bisa seberani itu. "Faruk, lebih baik kamu pulang. Ini bukan urusanmu ya. Ini urusan orang dewasa."
urusan orang dewasa. Orang mana orang yang pengecut? Saud Faruk dengan keras. Kau iri pada saudaramu sendiri kan Pak Wahyu? Kau minta bantuan setan untuk menjatuhkannya. Dan sekarang, kalian berdua ingin membunuh ibuku. Tidak ada manusia yang pantas dihormati jika seperti itu. Wajah Pak Wahyu pun memerah karena marah sekaligus malu. Ia membuka mulut untuk membantah, tapi tak ada kata yang bisa keluar. Sementara itu Ki Jagat pun mulai menggerakkan tongkatnya. Angin berputar, daun-daun berterbangan, dan suara-suara aneh pun mulai terdengar saat itu. Faruk segera membaca doa pelindungnya, dan dari cahaya kain putihnya mulai menyala lembut. Ki Jagat pun menggeram. Kau pikir dengan bacaan suci kamu bisa menghentikanku? Aku telah menjual jiwaku untuk kekuatan sejati. Dan aku berserah pada yang menciptakan segalanya ya. Kekuatanmu hanya sementara, tapi kebaikan selalu kekal, balas Faruk. Malam itu pun pertarungan langsung dimulai. Ki Jagat mengangkat tongkat dan mengentakkannya ke tanah. Dari dalam rumah muncul sosok-sosok hitam makhluk kecil dengan mata merah, menyala dan juga gigi tajam mengerikan. Mereka mengelilingi Faruk, menyerang seperti serigala yang lapar. Faruk sendiri berdiri di tengah lingkaran mereka. Ia menggenggam tasbihnya lalu membaca ayat-ayat dengan lantang. Cahaya dari tubuhnya semakin kuat dan satu persatu makhluk itu pun menjerit dan meleleh. Kembali menjadi asap hitam yang menghilang dalam tanah itu. Ki Jagat yang melihatnya pun kini ia merasa besar. Ia marah. Ia berteriak memanggil sesuatu yang lebih besar. Dan dari balik pohon besar di belakang rumahnya muncul sosok tinggi besar berkulit kelam dengan tanduk panjang dan juga kuku mencuat seperti belati. Suara jeritanya mengerang keras. Saat itu, suaranya mengguncang tanah. Faruk pun menghela nafas dalam lalu merapatkan tangan. Dengan keberanian dan juga keyakinan, ia menancapkan batu biru pemberian Kiai Maksum ke tanah. Cahaya terang menyembur ke langit dan makhluk besar itu mengerang keras kesakitan. Ki Jagat yang berusaha bertahan tapi tubuhnya mulai terbakar oleh cahayanya sendiri. Ia pun menjerit lalu roboh di tanah saat itu. Pak Wahyu yang terjatuh, tubuhnya pun gemetar dengan hebat. Tidak, aku hanya ingin dihargai. Ampun. Faruk mendekatinya. Pak Wahyu, harga diri tak bisa kau dapat dari menyingkirkan orang lain ya Pak. Kau hanya akan kehilangan segalanya. Pak Wahyu pun menangis, air matanya bercucuran. Malam itu segalanya seolah berhenti. Angin kembali tenang, langit yang tadinya kelabu kini cerah. Dan cahaya bulan pun turun lembut menyirai tanah. Faruk yang berdiri di tengah hutan tubuhnya sudah mulai lelah, tapi hatinya lapang. Ia telah melangkah ke medan yang bukan miliknya. Tapi ia sudah sedikit menang, bukan karena kekuatan tapi karena keyakinan. Namun ia tahu ini belum berakhir. Masih ada banyak hal yang harus ia benahi. Tapi malam itu, satu kejahatan telah tumbang dan ia siap untuk melanjutkan langkahnya. Langkah Faruk pun perlahan menyusuri jalan setapak yang baru saja dilaluinya untuk pulang. Ia pikir ia sudah mengalahkan dukun bajingan itu. Ia pun akhirnya meninggalkan rumah tua Ki Jagat dengan tubuh berkeringat. Jantung masih berdegup cepat setelah pertarungan sengit itu. Angin malam menyapu wajahnya, membawa sedikit ketenangan. Ia mengira semua telah usai, bahwa kejahatan telah padam bersama ambruknya dukun tua itu. Namun baru saja ia berjalan kira-kira 10 meter, ia melangkah dari tempat itu. Tiba-tiba tubuhnya terasa ringan seperti kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik saja, serangan gaib yang tak terlihat menyergap dari belakang. Faruk terhempas ke tanah, tubuhnya terguling beberapa kali, menghantam akar pohon. Ia pun berusaha bangkit namun gagal. Kakinya gemetar, pandangannya berkunang. Tubuhnya terasa berat seolah ada beban ratusan kilo yang menindih di punggungnya. Mulutnya hendak melantunkan doa namun suara seolah tersekat di tenggorokan. Sesuatu yang sangat kuat dan gelap telah menekannya saat ini.
Dari dalam rimbunan terdengar suara tawa lirih, berat mengandung dendam yang tak terkira. Itu adalah Ki Jagat yang muncul kembali. Meski tubuhnya tampak hangus, pakaiannya robek, namun matanya kini memancarkan cahaya merah lebih kuat. Tubuhnya dikelilingi aura kelam pekat, seakan kematian itu sendiri menempel kepadanya. Kau kira cukup untuk mengalahkanku, bocah? Aku tak akan mati semudah itu. Ucapnya dengan pelan, tapi menggema di malam yang hening itu. Aku punya sumber kekuatan yang lebih besar. Dan kamu sudah terlalu jauh ikut campur. Kini, kau akan kulenyapkan perlahan bersamaan dengan nyawa ibumu. Faruk menggigit bibir, mencoba melawan. Dalam hatinya ia hanya membaca doa memanggil kekuatan yang ditanamkan oleh Kiai Maksum gurunya. Tapi tubuhnya semakin lemah, tenaganya menghilang cepat. Ia melihat Ki Jagat mengangkat sebuah boneka dari dalam kantong kainnya. Boneka dari kain lusuh yang dibalut benang merah dan juga penuh tusukan jarum hitam. Boneka itu memiliki rambut asli manusia, dan Faruk sudah tahu itu adalah milik ibunya. Sementara di situ saat Ki Jagat sedang melakukan aksinya, di rumahnya Faruk, di rumah rewat miliknya, ibunya Bu Anggi, suasana berubah menjadi mencekam. Ibu tua itu yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun dengan nafas yang tersengal. Matanya membelalak, tubuhnya kejang dan bibirnya gemetar dengan hebat. Tangannya meraba-raba ke udara, mencoba menggapai sesuatu, tapi tak ada yang bisa ia raih. Dadanya tersesak seperti ditimpa batu besar. Ia berusaha berdiri, namun tubuhnya saat itu terpental ke belakang, membentur dinding bambu yang ada di rumahnya. Tolong, ucapnya. Seketika saat itu wajah Ibu Anggi pun berubah menjadi pucat. Bibirnya membiru, ia pun mengeluarkan suara lirih memanggil nama anaknya. Faruk. Dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tak ada yang bisa mendengar, tak ada yang tahu, karena rumah itu pun jauh dari tetangga. Bahkan cahaya lampu minyak yang menerangi ruangan sudah mulai redup saat itu. Namun pada detik-detik genting saat itulah, seseorang tiba-tiba berlari ke arah rumah. Itu adalah Hasan, pemuda tangguh yang selama ini menjadi murid Kiai Maksum juga bersama dengan Faruk. Dia datang dengan wajah panik. Ia membawa tas kecil berisi air doa dan juga selembar kain putih bertuliskan ayat suci. Ia datang karena Kiai Maksum, yang memang sejak awal merasa gelisah karena Faruk tidak kunjung kembali. Ia pun mengutus Hasan untuk berjaga di rumah Ibu Anggi, karena beliau tahu serangan itu pastilah belum selesai. Hasan yang mendobrak pintu kayu yang hampir lepas engselnya. Dia pun mendapati Bu Anggi yang sudah tergeletak di lantai. Wajahnya biru, nafasnya tersenggal. Tinggal helaan pendek dan juga terputus-putus. Hasan pun langsung tak menunggu waktu. Ia langsung basuhkan air ke doa wajah Ibu Anggi, sembari membaca doa-doa dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lindunganmu ini, jauhkan dari gangguan jin, sihir dan segala kejahatan yang dikirim oleh musuh. Setelah membaca doa dan meniupkannya ke minuman itu, saat itu juga tubuh Bu Anggi pun langsung bergetar dengan hebat, seperti tersengat oleh arus listrik. Namun perlahan warnanya mulai berubah. Wajahnya yang pucat mulai mendapat kembali rona kemerahan. Matanya terbuka perlahan meski masih lemah, dan nafasnya pun kembali masuk ke paru-paru meski tersendat. Ia masih hidup, namun sekarang kondisinya sangat kritis. Hasan segera menggendongnya keluar dari rumah itu dan berlari ke rumah Kiai Maksum. Dalam hati ia tahu Faruk harus diberitahu, tapi ia juga tahu saat ini Faruk pasti sedang menghadapi bagian terberat dari pertarungan ini. Di hutan Faruk masih terkapar sementara Ki Jagat sudah melangkah mendekat, membawa boneka santet yang kini makin ia tusuk-tusuk dengan jarum. Faruk merintih seolah ikut merasakan penderitaan dari ibunya. Tapi tiba-tiba, dari dalam dadanya cahaya kecil mulai menyala kembali. Kilatan doa yang terus ia baca dalam hati perlahan memperkuat kembali auranya. Aku tidak akan jatuh. Aku tidak akan membiarkan ibuku mati. Ayo bisa. Gumamnya dengan nafas tertahan.
Ki Jagat hanya tertawa keras mendengar itu. Apa yang bisa kau lakukan dalam keadaan begini, wahai bocah? Lihat dirimu, tak berdaya. Tubuhmu sudah separuh mati. Namun tawa itu mendadak berhenti saat sebuah bayangan putih melesat cepat dari arah barat, menabrak tubuh Ki Jagat dan membuatnya terhuyung. Kilatan cahaya menyilaukan muncul sekejap saat itu. Ki Jagat pun mendesis memegangi matanya. Faruk mengangkat wajah dari kejauhan. Ia melihat sosok berjubah putih mendekat. Itu adalah Kiai Maksum yang sendiri datang. Wajahnya tenang namun tegas. Ia menatap Ki Jagat tanpa gentar. Jagat, sudah cukup. Kamu terlalu lama bermain dengan sihir hitam. Kamu telah melewati batas, Jagat. Ki Jagat menyeringai, namun terlihat ragu. Kau datang sendiri, Maksum. Kiai Maksum tidak menjawab. Ia menurunkan tongkatnya ke tanah, membaca ayat suci pelan tapi penuh kekuatan. Angin kembali berputar, namun kali ini bukan angin dingin kematian, melainkan angin sejuk penuh keberkahan. Suasana hutan berubah, suara burung hantu mendadak hilang, digantikan dengan desiran daun yang damai. Ki Jagat melangkah mundur, tubuhnya tampak goyah. Aku belum selesai. Aku masih. Tapi waktumu sudah habis, Jagat. Kamu akan segera musnah, ucap Kiai Maksum dengan pelan. Dengan hentakan satu tongkat dan doa yang menggelegar, kilat cahaya menyambar dari langit dan menghantam tanah tepat di depan Ki Jagat. Tanah merekah dan asap hitam menyembur. Ki Jagat berteriak, tubuhnya tertarik ke dalam pusaran tanah yang menyala itu, lalu menghilang. Udara kembali hening, hanya nafas berat Faruk yang masih terengah. Kiai Maksum pun segera menghampiri Faruk, membantunya untuk duduk. Kamu kuat, Faruk, tapi pertarunganmu belum selesai. Ayo, bangkit. Faruk mengangguk pelan, wajahnya penuh luka tapi matanya tak kehilangan cahaya semangat. Yai, bagaimana ibu saya? Tanyanya dengan lemah. Hasan sudah menolongnya, tapi ia kritis. Kita harus segera kembali. Ia butuh kau di sisinya. Dan malam itu pun di bawah cahaya bulan yang kembali bersinar penuh, mereka pun melangkah meninggalkan hutan gelap. Pertarungan telah dimulai, tapi Faruk tahu musuh sejati belum sepenuhnya tumbang. Karena di balik kekalahan Ki Jagat, masih ada benih dendam yang belum padam. Sementara malam yang mulai larut, dan langit tampak seperti menyimpan duka yang sama. Bintang-bintang redup seolah turut bersedih atas apa yang menimpa nasib seorang ibu tua yang selama ini hidup dalam ketabahan dan juga cinta tanpa syarat. Di rumah sederhana yang dindingnya dari anyaman bambu, suasana hening. Hanya terdengar desah nafas berat dan juga sekali rintihan yang lemah dari Ibu Anggi yang kini terbaring dengan tubuh lemas. Di sampingnya Faruk duduk sambil menggenggam tangan ibunya yang kurus. Air matanya menetes satu persatu, membasahi punggung tangan itu. Wajahnya tampak lusuh, bajunya masih kotor, dan juga berdebu bekas pertempuran malam itu. Namun di balik kelelahan dan juga luka yang menganga, matanya memancarkan rasa ikhlas dan cinta yang dalam. Kiai Maksum dan Hasan berdiri di sudut ruangan, membacakan doa-doa perlahan. Mereka tahu saat ini adalah saat paling sakral, perpisahan antara seorang anak dan ibunya, antara dunia dan juga akhirat. Ibu Anggi saat itu membuka mata perlahan. Nafasnya tinggal helaan pendek. Tubuhnya gemetar, ia menatap Faruk dengan tatapan yang tidak lagi penuh sakit, melainkan dengan damai. Faruk, bisiknya dengan lirih, suaranya hampir tak terdengar. Iya Bu, aku di sini, jawab Faruk dengan cepat. Mendekatkan wajahnya, ia pun mencium tangan ibunya, mencium dahi yang dingin namun masih memancarkan kehangatan kasih. Jangan benci siapapun, Nak. Sekalipun mereka yang menyakitimu. Allah tahu segalanya. Kau hanya perlu tetap menjadi anak baik, seperti yang selalu ibu banggakan. Ucapan itu putus-putus namun penuh makna.
Faruk yang mendengar itu pun air matanya tak terbendung. Ia menunduk menyembunyikan isak yang perlahan muncul. Iya bu, ibu jangan tinggalkan aku bu. Ibu Anggi pun hanya tersenyum. Senyum yang selama ini selalu menyambut Faruk setiap kali pulang dari ladang atau saat pulang mengaji dari rumah Kiai Maksum. Senyum yang sederhana tapi penuh kekuatan. Senyum itu tetap ada hingga detik terakhir dan saat nafas terakhir keluar perlahan dari mulutnya. Kini tubuh Ibu Anggi pun perlahan terdiam. Tangannya terkulai dan matanya tertutup dengan damai. Faruk memeluk tubuh ibunya dengan erat. Tidak ada cerita, tidak ada tangisan histeris. Hanya diam namun air matanya yang terus mengalir dengan deras. Ia tahu ibunya telah pergi. Ia tahu perjuangan panjang ibunya melawan sakit, melawan hidup yang keras, juga melawan celaan-celaan yang jahat. Akhirnya telah usai. Ia tahu kini ibunya telah bebas dari penderitaan. Sementara di sudut ruangan, kini Kiai Maksum menunduk. Bibirnya bergetar melantunkan doa pelepasan. Hasan menggenggam kain putih untuk menutup wajah Ibu Anggi yang kini telah menjadi jenazah. Udara terasa berat namun sekaligus penuh dengan ketenangan. Karena yang pergi dalam keimanan dan senyum, dan yang ditinggalkan belajar menerima dengan hati yang lapang. Keesokan pagi harinya pun kabar duka menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Banyak yang terkejut, banyak yang terdiam. Sosok Ibu Anggi dikenal sebagai perempuan tua yang tak banyak bicara, tapi selalu ramah. Banyak anak-anak kecil yang sering melihatnya menyapu halaman sambil batuk-batuk, ataupun mencuci baju dengan tangan gemetar di pinggiran sungai. Namun kini, sosok itu telah tiada. Saat jenazah dibawa ke pemakaman dengan diiringi doa-doa, Faruk berjalan di belakang beranda. Ia mengenakan baju putih lusuh dan juga sorban kecil di lehernya. Keranda itu berjalan dengan iringan orang-orang yang melayat. Wajahnya tetap tenang, namun mata sembab. Ia kini seorang diri, tapi dalam dirinya ada tekad yang makin kuat. Wasiat ibunya adalah api suci yang akan terus menyala dalam hidupnya. Ia akan terus mengingatnya sampai kapanpun. Sementara di sisi lain di desa, di rumah besar bercat putih milik Juragan Aryo, suasana pun sedang memanas saat ini. Setelah semua kejadian aneh di rumahnya terurai dan setelah kedatangan Faruk pada malam itu yang telah menyelamatkan istrinya, sang juragan pun telah mulai menyelidiki secara diam-diam siapa dalang di balik semua ini. Dan bagi itu pun lewat laporan orang kepercayaannya dan juga pengakuan Ki Jagat sebelum ditelan kutukan, nama Wahyu pun mencuat dengan jelas. Wahyu, adik iparnya sendiri, ternyata sudah lama menyimpan iri. Dendam yang bertumpuk karena merasa terpinggirkan, kalah pamor dan tidak mendapatkan warisan atau kuasa seperti yang dimiliki oleh Aryo. Ia pun menyewa dukun untuk menyelekai keluarga kakaknya sendiri. Dan bahkan tanpa ragu, ia mengincar nyawa seorang ibu tua miskin yang tak bersalah. Aku tak percaya ya, Wahyu, adik dari istriku sendiri, dialah dalang dibalik semua ini. Gumam Juragan Aryo dengan mata merah dan rahang yang mengeras. Sementara di ruang tamu, ia duduk bersama istrinya yang masih lemas pasca kerasukan. Sementara anak gadisnya yang memegang erat tangan sang ibu, mereka semua pun terdiam. Gadis itu pun ikut menitikkan air mata, mengenang sosok Faruk yang pernah datang malam itu tanpa pamrih, membantu tanpa diminta, dan kini Faruk harus kehilangan ibunya. Mas, kita harus melakukan sesuatu, Mas. Wahyu harus mempertanggungjawabkan semua ini. Kita tak bisa diam saja, Mas, ujar sang istri dengan suara pelan namun tegas. Arya pun mengangguk pelan. Aku tahu, Dek, dan aku juga akan datang langsung kepadanya. Kali ini dengan mata kepalaku sendiri. Siang itu pun Kabu Duka belum juga pergi dari desa, tapi di hati Faruk sudah muncul suatu keyakinan baru. Ia duduk di serambi rumah memandangi makam ibunya yang terlihat dari kejauhan, hanya ditandai batu nisan sederhana. Namun dalam sunyi itu, ia berbisik pada angin seolah berbicara kepada ibunya. Ibu,
Kau tenanglah di sana, Ibu. Aku akan jalani semua yang Ibu minta. Aku tidak akan membenci, tapi aku juga tidak akan membiarkan kejahatan menang. Semua akan aku selesaikan dengan cara yang Ibu ajarkan. Dengan sabar, dengan keyakinan dan juga dengan kebaikan. Dan ketika matahari mulai miring di ufuk barat, langkah Faruk pun mulai menuju arah yang baru. Musuh terakhir masih hidup, tapi kini Faruk tidak hanya membawa dendam, ia membawa warisan yang lebih kuat, cinta seorang ibu dan restu dari langit. Dan dengan itu pun ia siap mengakhiri semuanya. Kini singkat cerita, petang mulai datang, membawa hawa sejuk yang perlahan menyelimuti seluruh desa. Aroma tanah tersiram hujan semalam masih menguar dengan samar, membuat suasana semakin tenang. Sementara di kejauhan suara burung-burung kembali terdengar menyambut senja dengan nyanyian lembut. Namun di sudut desa, tak semua kedamaian datang tanpa harga yang bayar dengan mahal. Rumah tua yang pernah menjadi sarang dukun keji itu kini tinggal puing-puing terbakar. Tak ada lagi sosok Ki Jagat yang berjalan membungkuk, membawa tasbih palsunya dan juga sikap jahatnya. Tak ada lagi asap dupa atau boneka jerami dengan paku-paku yang tertancap. Tubuh dukun itu ditemukan hancur tak utuh, terlempar ke pohon tua di belakang rumahnya. Tak seorang pun berani menyentuhnya, tak ada yang datang untuk menangisi atau mengurus jenazahnya. Mereka tahu, air seperti itu adalah balasan yang telah dituliskan untuk manusia yang menjual jiwanya demi kekuasaan hitam. Dan di malam yang sama, Wahyu, sang pengkhianat darah dan juga saudara, mengalami nasib yang bahkan lebih mengerikan. Tubuhnya saat itu menggigil hebat, matanya melotot dan dari mulutnya keluar darah hitam kental. Ia meraung memohon ampun namun tak ada yang mendengar. Semua santet, kutukan dan juga niat jahat yang ia arahkan kepada ibu, Anggi, dan juga keluarga dari kakak iparnya sendiri, Aryo, kini kembali ke tubuhnya sendiri. Seperti badai yang membalik arah, semuanya datang menerjangnya tanpa ampun. Ia berteriak sampai pita suaranya nyaris robek, mencakar wajahnya sendiri seperti orang kesurupan. Dan malam itu pun menjadi malam yang mengerikan. Wahyu mengembuskan nafas terakhir dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya menghitam seperti arang dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang sangat luar biasa. Saat warga menemukan jasadnya, tak satu pun berani menyentuh. Ia dikubur tanpa upacara, tanpa doa, tanpa iringan siapapun. Dan kini kisahnya menjadi pengingat yang menakutkan bagi seluruh desa, tentang harga dari dengki, iri dan juga niat mencelakai orang lain. Sementara itu di rumah sederhana yang dulu penuh duka, kini perlahan mulai tumbuh harapan baru. Faruk tak lagi sendiri, ia kini tak hanya dikenal sebagai pemuda ladang, tapi juga pemuda sebagai pelindung desa. Yang berani sosok melawan kezaliman, bahkan ketika ia hanya memiliki keyakinan sebagai senjata. Dan juga keteguhan hatinya kini membuahkan kedamaian bagi seluruh desa. Pada suatu sore yang cerah, singkatnya saat itu kini rumah Kiai Maksum pun dipenuhi oleh para pemuda yang mengenakan sarung dan juga membawa kitab kecil di tangan. Mereka kini datang satu persatu meminta izin agar bisa mengaji dan belajar bersama di situ. Sesuatu yang dulu sangat jarang terjadi. Kini desa itu penuh dengan suara doa dan juga bacaan Al-Quran yang terdengar dari berbagai sudut. Cahaya yang pernah meredup kini mulai menyala kembali. Faruk sendiri pun kini lebih tenang. Luka hatinya perlahan sembuh. Doa-doa yang ia panjatkan untuk ibunya tak pernah terputus. Dan di dalam mimpinya itu, ia sering melihat sosok ibunya yang tersenyum, berdiri di antara taman-taman hijau penuh cahaya. Ia tahu ibunya telah damai, dan itu membuatnya kuat untuk menjalani hari-hari. Dan di hari yang sangat ditunggu-tunggu, Kiai Maksum pun berdiri di depan rumahnya dengan sorban putih yang membungkus kepalanya. Di sampingnya Sekar, anak juragan Aryo, tersenyum malu dalam balutan kebaya sederhana namun anggun. Wajahnya berseri dan matanya berbinar penuh harap. Kini akhirnya Faruk dan juga Sekar, mereka akan melangsungkan pernikahan. Pernikahan mereka berlangsung hikmat, seluruh warga desa hadir.
Dari yang tua hingga anak-anak, tawa dan air mata bahagia menyatu dalam satu ikatan, menyambut pasangan yang telah melalui banyak hal sebelum bersatu dalam cinta dan juga restu. Saat ijab kabul diucapkan, suara Faruk begitu tegas tanpa ragu sedikit pun. Sekar pun mengangguk pelan menunduk dengan senyum indah. Di langit awan indah tampak cerah dan sinar matahari menembus sela-sela pepohonan, seolah turut memberi restu dari alam. Setelah akad nikah selesai, Kiai Maksum pun berdiri di tengah para undangan, lalu memberikan sedikit pesan yang sederhana namun membekas. Singkat cerita, setelah hari itu, Faruk dan Sekar pun kini tinggal di rumah yang dibangun tak jauh dari makam Ibu Anggi. Setiap pagi Faruk menyiram bunga di pusara itu, dan Sekar selalu menyalakan dupa kecil sebagai bentuk penghormatan. Mereka hidup sederhana tapi penuh kebahagiaan. Tidak berlebihan, tapi cukup dan juga barokah. Faruk kini sudah mengajar ngaji bersama Kiai Maksum, dan Sekar pun membantu anak-anak perempuan belajar membaca dan juga menulis. Mereka menjadi panutan, bukan karena harta tapi karena hati mereka yang bersih. Desa itu pun kini berubah, bukan karena tak ada lagi kejahatan, tapi karena semua warganya kini tahu bagaimana cara menghadapinya. Dan di langit malam yang cerah ketika angin sepoi bertiup dan suara jangkrik mengisi hening, Faruk duduk di beranda rumahnya menatap bintang sambil menggenggam tasbih. Di dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih, Bu. Aku telah menjalankan semuanya. Kini aku mengerti, Ibu, bahwa segala sakit, segala luka dan segala cobaan yang kau hadapi dulu, semuanya bukanlah sia-sia dari air matamu. Lahirlah kekuatan yang menyeret banyak orang, Bu. Kini aku sudah menikah, Bu. Dan sebentar lagi Ibu akan punya cucu." Gumamnya saat itu. Hingga setelah itu pun, kini Faruk juga, yang dulu hanya sebagai pekerja ladang di Juragan Aryo, karena ia sudah menjadi menantu dari dia. Akhirnya ia pun kembali yang memiliki, menjadi mandor dan juga pimpinan di ladang itu. Semua warga hidup bahagia bekerja dengannya. Dan kini, Kiai Maksum pun semakin terkenal dan dihormati, serta disegani oleh orang-orang yang ingin belajar agama kepadanya. Akhir dari kisah ini, bahwa orang bersabar tidak akan kalah, bahwa kejahatan tak akan pernah bisa melampaui kebaikan yang tulus, dan bahwa doa seorang ibu adalah pelindung paling kuat yang mampu menguncang langit. Kebaikan mungkin datang lambat, tapi ia akan datang, dan saat ia datang, semua yang gelap, semua yang jahat pasti akan kalah. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.